Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tera transversal nucleus. Nah, apa tuh ya? Nah, sekarang kita tinjau komponen amplitude persamaan medan Einstein, yaitu A mu nu, komponen amplitude gelombang ya, gelombang gravitasi A mu nu itu kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks 4x4 seperti ini. Nah, karena tensor metrik itu bersifat simetrik, jadi H bar mu nu itu juga harus bersifat simetrik. Nah, dengan demikian A mu nu itu juga harus bersifat simetri juga, sehingga kita akan dapatkan 10 komponen bebas, yaitu 6 komponen simetri di sini di suku non diagonal dan 4 komponen diagonalnya. Nah, persamaan gelombang gravitasi pada vakum itu memenuhi persamaan gelombang seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya, eta rho mu partial rho partial mu H bar beta nu. Nah, ini kalau kita gunakan solusi untuk gelombang bidang seperti ini, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini, dan kita akan dapatkan K rho H bar beta nu itu sama dengan 0. Dengan demikian, karena H bar beta nu itu tidak sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0, solusinya itu akan bersifat trivial. Nah, maka kita akan dapatkan relasi K rho itu sama dengan 0. Artinya, vektor gelombang itu adalah vektor yang bersifat 0 gitu ya. Jadi besar dari vektor gelombang itu 0. Dan juga dia akan bersifat rupa cahaya, karena vektor 0 itu dia memiliki sifat rupa cahaya. Nah, sekarang kita tinjau persamaan teta Lorentz, yaitu partial mu H bar mu nu itu sama dengan partial mu A mu nu E pangkat I K sigma X sigma, dan itu sama dengan 0. Jadi I K mu A mu nu E pangkat I K sigma X sigma sama dengan 0. I K mu A mu nu itu sama dengan 0. Nah, kalau kita lakukan transformasi X mu absen sama dengan X mu ditambah zeta mu, maka transformasi H bar mu nu itu kita bisa pilih dalam bentuk partial nu H bar mu nu baru itu sama dengan partial nu H bar mu nu lama minus dA lembar zeta mu. Nah, dan dengan menggunakan transformasi Lorentz seperti ini, menggunakan teta Lorentz seperti ini, maka kita akan dapatkan partial nu H bar mu nu baru itu sama dengan partial nu H bar mu nu lama, dan itu sama dengan dA lembar zeta mu itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa karena sebelumnya zeta mu itu memenuhi persamaan gelombang dA lembar zeta mu sama dengan 0, maka zeta mu juga berupa gelombang. Jadi kita bisa tuliskan zeta mu sama dengan B mu E pangkat I K sigma X sigma. Nah, dan juga H bar mu nu baru itu kita bisa tuliskan dalam suku H mu nu baru. Jadi H bar mu nu baru sama dengan H mu nu baru minus setengah eta mu nu H baru. Dan ini kalau kita bentuk, kita akan dapatkan bentuk seperti ini gitu ya, yaitu H bar mu nu lama minus partial mu zeta nu minus partial nu zeta mu minus eta mu nu partial lambda zeta lambda. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan bentuk A mu nu baru E pangkat I K sigma X sigma itu sama dengan A mu nu lama E K sigma X sigma, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita gunakan solusi persamaan gelombang sebelumnya, dan kita bisa sederhanakan, kita akan dapatkan A mu nu baru sama dengan A mu nu lama minus I K mu B nu minus I K nu B mu ditambah I eta mu nu K lambda B lambda. Nah, sekarang kita tinjau bahwa tensor A baru itu bersifat nil trace, yaitu trace-nya itu sama dengan 0. Dan kemudian kita ambil ketika A0 nu baru itu sama dengan 0. Dan dengan menggunakan kondisi ini, itu kita akan dapatkan relasi bahwa A mu mu baru itu sama dengan A mu mu lama minus I K mu B mu minus I K nu B nu ditambah dengan 4 I K lambda B lambda. Dan ini kita akan dapatkan 0 sama dengan A mu mu lama ditambah 2 I K lambda B lambda. Nah, atau kita bisa tuliskan bahwa K lambda B lambda itu sama dengan I per 2 A mu mu lama. Nah, jadi
Kalau kita tinjau untuk mu dan nu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Maka kita akan dapatkan bentuk dari B0 sama dengan minus I per 2K0 A00 lama ditambah setengah A mu lama. Nah, kemudian kita tinjau untuk mu sama dengan 0 dan nu-nya itu berjalan gitu ya. Jadi kita akan dapatkan 0 sama dengan A0 nu lama minus IK0 B nu minus IK nu B0. Dan ini kita bisa sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Dan kita akan selesaikan persamaan ini untuk B nu itu memiliki bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinjau ketika gelombang hanya bergerak pada satu arah. Jadi misalkan arah dari pergerakannya itu adalah Z. Maka vektor gelombangnya mu itu sama dengan omega per C 0, 0, omega gitu ya. Nah, gelombang gravitasinya itu bisa diasumsikan bersifat transversal, di mana arah pergerakannya itu akan tegak lurus terhadap arah getar. Dengan demikian, amplitudo pada arah Z-nya itu akan 0, yaitu A3 nu itu sama dengan 0, karena dia nggak mengalir, dia nggak bergetar terhadap Z. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan komponen dari tensor amplitudo yang tersisa, yaitu seperti ini. Nah, karena tensor amplitudo bersifat simetris dan nilai, maka kita harus mengambil bahwa dari sifat nilai di sini itu tesnya harus 0. Jadi di sini A22 haruslah sama dengan minus A11, dan di sini dari sifat simetri A12 itu harus sama dengan A21. Nah, kondisi yang memberikan tensor amplitudo seperti ini itu disebut sebagai kondisi transversal nilai, karena amplitudo diambil untuk memiliki sifat nilai dan gelombangnya itu bersifat transversal. Nah, karena trace dari A mu sama dengan 0, maka trace dari Haber mu itu juga 0, yang mengakibatkan trace dari H mu itu sama dengan 0. Nah, artinya pada tera transversal trace atau Tn memenuhi Haber itu sama dengan H sama dengan 0, dan akan memberikan kondisi Haber mu itu sama dengan H mu minus setengah EK mu H, dan Haber mu transversal trace atau Tn itu sama dengan H mu Tn. Nah, kalau kita sudah dapatkan H mu nya, kita bisa akan dapatkan matriknya. Jadi matriknya seperti sebelumnya, yaitu G mu sama dengan eta mu ditambah dengan H mu. Kalau kita tinjau transversal trace, maka H mu nya itu adalah Haber mu yang merupakan solusi dari persamaan Blondal.